warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Priska Nabila. Saya Femidla Fakira. Saya Fadila Putresya. Nama saya Dinis Arya Putri Duha. Baiklah, kita akan mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu kutipan dan apa itu daftar pustaka. Kutipan adalah pengambilan kalimat, gagasan, atau pendapat dari sumber lain untuk mendukung sebuah tulisan. Sedangkan daftar pustaka adalah daftar sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan. Biasanya terletak di akhir. Jenis-jenis kutipan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Dan yang ketiga, kutipan dari kutipan. Yang pertama itu kutipan langsung. Kutipan langsung ini adalah kutipan yang disalin sama persis dengan yang aslinya. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan ini menyampaikan ide sumber, tapi dengan kata-katamu sendiri. Lebih fleksibel dan maknanya tetap sama. Hindari plagiarisme dengan mengubah struktur kalimat dan kosakata. Yang ketiga, kutipan dari kutipan. Kutipan ini berarti kamu mengutip sesuatu yang sudah dikutip oleh orang lain. Contoh yang pertama, yaitu kutipan langsung. Contohnya, kamu sedang membaca buku, dan di dalam buku itu ada kalimat keren yang berisi, hidup itu seperti kotak coklat. Kamu gak akan pernah tahu apa yang akan kamu dapat. Itu kutipan langsung, harus sama persis dan menggunakan tanda petik. Contoh yang kedua, dari kutipan tidak langsung. Misalnya, kamu ingin menceritakan kalimat sebelumnya kepada temanmu. Kamu bisa bilang begini, penulisnya bilang, hidup itu penuh kejutan seperti kotak coklat. Itu kutipan tidak langsung, karena kamu sudah mengubah kata-katanya. Contoh yang ketiga, kutipan dari kutipan. Contohnya, kamu membaca sebuah artikel yang nulis gini, Forrest Gump bilang, hidup itu seperti coklat. Itu kutipan dari kutipan, karena kamu nggak langsung baca dari Forrest Gump, tapi dari artikel itu. Pengertian dan tujuan daftar pustaka. Kalau kutipan kita gunakan dalam isi tulisan, maka daftar pustaka akan kita temukan di bagian akhir. Apa ya fungsinya? Fungsi yang pertama, yaitu memberi penghargaan kepada penulis asli. Ini seperti berterima kasih kepada orang yang idenya atau tulisannya kita gunakan. Kita mengakui bahwa informasi dan gagasan yang kita tulis bukan sepenuhnya berasal dari pikiran kita sendiri atau ide kita sendiri, melainkan berasal dari karya orang lain. Memberikan penghargaan ini menunjukkan rasa hormat dan etika di dalam menulis. Yang kedua, membantu pembaca untuk menemukan sumber aslinya. Bayangkan, para pembaca ingin tahu lebih lanjut tentang informasi yang kamu tulis. Nah, daftar pustaka ini memudahkan mereka untuk menemukan sumber aslinya, seperti buku, jurnal, dan website yang kamu gunakan. Ini seperti memberikan petunjuk jalan bagi para pembaca dalam mencari informasi lebih detail. Yang ketiga, menunjukkan kredibilitas penulis. Daftar pustaka yang lengkap dan akurat akan menunjukkan bahwa tulisannya didasarkan oleh riset yang teliti dan sumber-sumber terpercaya. Ini meningkatkan kepercayaan penulis terhadap informasi yang kamu sampaikan, karena mereka tahu informasi ini bukanlah tebakan atau opini, tapi didukung oleh data dan penelitian. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mencontek atau mengambil hasil karya orang lain tanpa izin dan mengakui karya itu merupakan hasil karyanya sendiri. Daftar pustaka membantu untuk mencegah hal ini karena mencantumkan semua sumber yang digunakan. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak mencuri ide atau karya orang lain. Ini merupakan tindakan etis dan penting
di dalam dunia akademik maupun di dalam penulisan profesional. Cara menulis daftar pustaka. Berikut adalah langkah-langkah menulis daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis. Nama belakang penulis diikuti dengan koma, lalu nama depan dan nama tengah jika ada. Yang kedua, tahun terbit. Tulis tahun terbit sumber setelah nama penulis. Tahun terbit buku biasanya terletak pada awal judul. Yang ketiga, judul. Cantumkan judul lengkap pada sumber yang dirujuk. Judul buku atau makalah ditulis sesuai dengan aslinya. Yang keempat, data publikasi. Untuk makalah seminar, cantumkan nama seminar dan tempat pelaksanaan seminar. Untuk website, cantumkan alamat URL dan tanggal akses. Contohnya buku, nama belakang, nama depan, tahun, dan judul buku. Dan kota penerbit. Artikel jurnal, nama belakang, nama depan, tahun artikel, judul artikel, dan nama jurnal. Contoh penulisan format apastel. Saya akan membahas tentang perbedaan kutipan dan daftar pustaka. Jika ditelaah dari letak, kutipan berada di dalam paragraf, sedangkan daftar pustaka berada di akhir paragraf. Yang kedua, itu dari segi fungsi. Untuk kutipan, itu berfungsi sebagai rujukan langsung, sedangkan daftar pustaka itu berfungsi sebagai pemberi informasi lengkap sumber dari paragraf. Dan yang ketiga, itu dari segi format. Untuk kutipan, itu berisi nama, tahun, dan halaman, sedangkan daftar pustaka itu berisi nama, tahun, judul, penerbit, atau sumber. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang tips penulisan kutipan dan daftar pustaka. Untuk penulisan kutipan langsung, itu salin persis teks dari sumber aslinya. Dan untuk kutipan tidak langsung, itu menggunakan bahasa sendiri untuk menyampaikan ide dari sumber lain. Selanjutnya, hindari penggunaan kutipan berlebihan atau gunakan kutipan secukupnya. Dan gunakan gaya kutipan yang konsisten. Selanjutnya, untuk tips penulisan daftar pustaka, pertama, susun daftar pustaka sesuai dengan nama belakang penulis. Yang kedua, gunakan format yang sama pada setiap sumber. Dan yang ketiga, sertakan semua informasi yang diperlukan. Keempat, pastikan sumber yang dikutip ada di dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Zotero untuk mempermudah pengelolaan daftar pustaka. Contoh penerapan kutipan dan daftar pustaka pada karya ilmiah. Contoh kutipan pada paragraf langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kutipan tidak langsung. Pendidikan karakter sangat penting dipelajari sedari dini, karena pendidikan karakter berperan penting untuk mendidik kepribadian anak. Yang kedua, kutipan langsung. Pendidikan karakter harus dirancang untuk membangun kepribadian seorang anak. Yang ketiga, kutipan langsung yang panjang. Pendidikan karakter bukan hanya diajarkan melalui ceramah, yaitu untuk kegiatan sehari-hari maupun di sekolah ataupun di rumah. Contoh pada daftar pustaka. Ini adalah contoh untuk menggunakan daftar pustaka dengan gaya apa. Format, nama penulis, koma, tahun terbit, koma, judul buku, titik, kata penerbit, titik 2, penerbit, titik. Jurnal, format, titik 2, nama penulis, koma, tahun terbit, koma, judul artikel, koma, nama jurnal, koma, volume dalam kurung nomor, koma, halaman, titik. Dokumen resmi, format, titik 2, nama lembaga, koma, tahun, koma, judul dokumen, titik, kata penerbit, titik 2, bit, titik. Berikut adalah daftar pustaka dengan kutipan di atas dengan gaya apa. Nuklis, koma, M, koma, nuklis, koma, nuklis, koma, M, titik, dalam kurung 2011, titik, pendidikan karakter, titik 2, menjawab tantangan kritis multimedia, titik.
arus titik media titik. Sebelum menutup materi ini, yuk kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam penulisan kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan kutipan. 1. Tidak menyebutkan sumber sama sekali. Ini bisa dikategorikan sebagai plagiarisme. Yang kedua, menyalin kutipan langsung tapi tanpa tanda kutip atau format blok. Misalnya, menyalin satu paragraf utuh dari buku tanpa penanda bahwa itu kutipan langsung. Yang ketiga, tidak mencantumkan halaman sumber kutipan langsung. Yang keempat, parafrase terlalu mirip dengan teks aslinya. Parafrase harus benar-benar menggunakan kalimat sendiri, bukan hanya mengganti beberapa kata. Dan selanjutnya, kita akan membahas kesalahan yang sering terjadi dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, tidak mencantumkan semua sumber yang dikutip. Semua kutipan dalam teks harus ada sumbernya di daftar pustaka. Yang kedua, penulisan yang tidak konsisten. Misalnya, ada yang pakai gaya APA, ada yang pakai gaya MLA. Yang ketiga, urutan nama tidak sesuai dengan aturan. Sebagai contoh, ini yang salah dan ini yang benar. Dan yang keempat, tidak mengurutkan berdasarkan abjad. Daftar pustaka selalu ditulis berdasarkan urutan nama belakang penulis, bukan urutan dikutipnya. Sebagai saran, selalu baca ulang kutipan dan daftar pustaka sebelum dikumpulkan. Jangan terburu-buru ya, karena ini menjadi bagian penting untuk menjaga orisinalitas tulisan kamu. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.